media sosial dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dengan tema internet lawan kawan-kawan. Saya Kasih Hidayat, namun ada para hadirin di sini bisa membuat saya Farouk yang bertugas sebagai moderator akan terlebih dahulu perkenalkan analis-analis kita. Dimulai dari Pak Ujung, analis pertama kita adalah Bapak Nadiem Makarim, pendiri dari perusahaan penyedia jasa teknologi. Namun sayangnya beliau pada saat ini tidak bisa hadir karena ada satu kendala. Analis kedua adalah Ria Ricis. Ia adalah seorang youtuber yang sukses dan terkenal. Analis ketiga adalah Profesor Julia Surya Kusuma, seorang psikolog yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental kita. Terakhir, analis keempat adalah Ibu Siti Romlah, seorang pendidik yang mengajar di SMA Universitas Jakarta dan memiliki pendapat tentang bagaimana media sosial ada di generasi muda. Internet merupakan salah satu bukti dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Internet ini juga sangat mempengaruhi gaya hidup di dalam kemajuan zaman yang sudah modern seperti saat ini. Hal ini menjadi kontradiksi yang berbeda dalam masyarakat, bahwa internet ini hadir membawa dampak dan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Namun di sisi lain, internet ini sangat membantu masyarakat dalam banyak hal, seperti mengakses media sosial, mencari berita, bahkan pembelajaran sekolah pun sekarang sudah menggunakan internet untuk menunjang proses pembelajarannya. Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat dari panelis kita yang hadir pada diskusi kali ini. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita dengarkan pendapat dari panelis kita yang telah hadir pada diskusi kali ini. Mari kita mulai dengan Mbak Ria Ricis, YouTuber terkenal yang banyak sekali subscribernya. Nah, menurut Mbak, bagaimana pengaruh pemanfaatan media sosial dan teknologi supaya bisa menjadi YouTuber terkenal? Sebagai seorang YouTuber, saya percaya bahwa pengaruh media sosial dan teknologi sangat penting untuk bisa menjadi YouTuber terkenal. Dan padanya platform media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook sulit bagi seorang YouTuber untuk memperluas jangkauan audiens mereka. Media sosial memungkinkan YouTuber untuk berinteraksi dengan penggemar, mempromosikan konten mereka, dan membangun komunitas yang kuat di sekitar saluran mereka. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam kesuksesan seorang YouTuber dengan adanya perangkat lunak pengeditan video yang canggih dan perangkat keras yang lebih baik. Seorang YouTuber dapat menghasilkan konten yang berkualitas dan menarik bagi penonton. Teknologi juga memungkinkan YouTuber untuk streaming langsung, berkolaborasi dengan YouTuber lain, dan membuat konten yang lebih interaktif. Apa hanya itu saja faktor yang membuat bisa berhasil? Bukan itu saja, Pak Moderator. Meskipun media sosial dan teknologi membantu dalam membangun karya sebagai YouTuber, penting diketahui bahwa menjadi YouTuber terkenal membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan konsistensi dalam menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, seorang YouTuber juga harus mengembangkan gaya unik mereka sendiri dan harus beradaptasi dengan tren dan perubahan dalam industri game dan media sosial. Pada akhirnya, pengaruh media sosial dan teknologi memainkan peran penting dalam kesuksesan seorang YouTuber. Namun yang terpenting adalah menghadirkan konten yang autentik, menarik, dan berkualitas tinggi bagi penggemar. Media sosial dan teknologi hanya alat yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi semua memang tergantung usaha dan peran kita ya. Oke, kita lanjut yang lebih serius nih. Kepada Profesor Julia Surya Kusuma sebagai seorang psikolog, nah, apakah Ibu melihat dampak positif atau negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental? Sebagai seorang psikolog, saya melihat bahwa penggunaan media sosial dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap kesehatan mental. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental adalah: 1. Koneksi sosial. Media sosial dapat membantu individu untuk terhubung dengan orang lain dan
dukungan bagi individu yang mengalami kesulitan emosional. Misalnya, adanya grup dukungan online untuk penderitaan tertentu seperti depresi, kecemasan, atau trauma yang dapat memberikan tempat untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. 3. Kesadaran dan pendidikan. Media sosial dapat membantu menyebarkan informasi tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma terkait dengan masalah kesehatan mental. Banyak organisasi, lembaga, dan individu yang menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental, menjelaskan gejala, dan memberikan sumber daya yang bermanfaat. Namun, terdapat juga beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. 1. Perbandingan sosial. Media sosial seringkali menampilkan kehidupan super positif dan sempurna orang lain. Hal ini menciptakan perasaan tidak puas dengan diri sendiri dan memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Individu dapat merasa lebih rendah diri, cemas, atau depresi karena merasa tidak mampu mencapai standar yang ditampilkan di media sosial. 2. Cyberbullying. Media sosial dapat menjadi tempat bagi perilaku intimidasi dan pelecehan online yang dapat merusak kesehatan mental individu yang menjadi korban. Cyberbullying bisa menyebabkan rasa malu, rendah diri, cemas, dan bahkan depresi pada individu yang terkena dampaknya. 3. Ketergantungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu adikasi dan ketergantungan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Individu mungkin mengalami kesulitan dan menjaga batasan antara waktu yang dihabiskan di media sosial dan kegiatan-kegiatan offline yang penting. 4. Penurunan kualitas hidup. Paparan terhadap layar media sosial maupun perasaan terbebani oleh konten yang ada di dalamnya dapat mengganggu tidur individu. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas tidur dan kesehatan mental secara keseluruhan. Menurut Profesor, media sosial dan teknologi itu baik atau buruk? Dalam kesimpulannya, penggunaan media sosial dapat memiliki dampak baik dan buruk terhadap kesehatan mental. Penting untuk mengenali semua dampak ini dan mengambil tindakan yang sehat dan seimbang dalam penggunaan media sosial agar dapat memperoleh manfaat yang positif tanpa merusak kesejahteraan mental kita. Sebagai psikolog, saya juga mendorong individu untuk mengembangkan kesadaran diri yang kuat, memilih konten yang positif dan informatif, dan menciptakan keseimbangan yang sehat antara penggunaan media sosial dan kehidupan nyata. Penjelasan yang cukup panjang dari Profesor, namun sangat rinci. Terakhir dari Ibu Siti Romlah sebagai seorang pendidik, bagaimana pendapat Ibu tentang dampak media sosial pada generasi muda? Sebagai seorang pendidik, saya melihat dua sisi dan dampak media sosial pada generasi muda. Pertama, media sosial dapat memberikan akses yang luas pada informasi dan pengetahuan yang bisa menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga. Melalui media sosial, generasi muda dapat belajar tentang budaya, ilmu pengetahuan, dan mencari konten yang dapat membantu perkembangan mereka secara pribadi maupun akademik. Namun, di sisi lain juga, media sosial memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Anak-anak dan remaja sering terdapat pada konten yang tidak sesuai untuk mereka seperti kekerasan, perlindungan, dan konten dewasa. Hal ini bisa merusak perkembangan mental dan moral mereka. Selain itu, media sosial juga dapat menciptakan perasaan rendah diri dan depresi pada generasi muda karena mereka sering membandingkan diri dengan orang lain yang memamerkan kesempurnaan hidupnya di media sosial. Sebagai seorang pendidik, Ibu pasti sudah tahu gimana generasi muda. Nah, bagaimana cara Ibu mengajari mereka dalam bermedia sosial? Sebagai pendidik, penting untuk mengajarkan generasi muda tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Kita perlu mengajarkan mereka untuk memilah dan memfilter konten yang mereka konsumsi, serta mengajarkan tentang etika dalam berinteraksi di dunia maya. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan di media sosial. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Romlah dan seluruh analis yang hadir. Kita tadi telah melihat sudut pandang pemanfaatan media sosial dan teknologi. Kita telah melihat pandangan dari Ricis tentang popularitas Profesor Budia Setiakusuma tentang kesehatan mental, dan
Ibu Siti Romlah tentang generasi muda. Nah, kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari diskusi panel tentang pemanfaatan media sosial dan teknologi dapat mencakup beberapa poin kunci. Nah, pertama, media sosial dan teknologi memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, dari komunikasi hingga informasi, hiburan, dan berbagai bidang lainnya. Yang kedua, media sosial dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan dan membantu pertumbuhan bisnis, meningkatkan hubungan antar individu, dan memperluas jangkauan audiens. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dan teknologi harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Penting untuk memahami implikasi dari penggunaan tersebut terhadap privasi, kesehatan mental, dan keamanan. Yang keempat, eskalasi penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran akan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran digital harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan media sosial dan teknologi dengan aman dan bijaksana. Dari kesimpulan ini, media sosial dan teknologi itu bagaikan pedang bermata dua. Ia bisa menjadi lawan atau kawan, tergantung bagaimana orang itu menggunakannya. Jadi, untuk gunakanlah media sosial dan teknologi sebaik-baiknya. Oke, terima kasih kepada semua panelis yang berbagi keahlian dan wawasan mereka. Semoga diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua tentang bagaimana memanfaatkan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.